Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita melanjutkan perkuliahan persamaan diferensial ya. Untuk metode koefisien tak tentu. Jadi di sini setelah kemarin kita berbicara PD linear homogen order 2 dengan koefisien konstan, sekarang kita akan menuju ke PD linear non homogen order 2 tentunya. Kemudian kita akan mengerjakan dengan metode koefisien tak tentu untuk beberapa fungsi khusus yang bisa dikerjakan atau diselesaikan menggunakan koefisien tak tentu ini. Ya, langsung saja. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas PD linear homogen dengan koefisien konstan. Di sini non homogen khususnya nanti non homogennya PD-nya itu dengan koefisien konstan juga ya. Jadi definisinya perhatikan bahwa PD linear homogen ini memiliki bentuk Y double aksen ditambah PXY aksen ditambah QXY sama dengan RX, di mana RX-nya tidak 0 supaya dia menjadi non homogen. Nah, kemudian bagaimana bentuk solusi umumnya? Nah, kita berbicara solusi umumnya dulu. Bentuknya seperti apa kalau non homogen? Kalau homogen ya seperti yang kemarin ya. Berarti C1 kali Y1 tambah C2 kali Y2. Untuk yang PD linear non homogen, solusi umumnya pada interval I adalah YX, di mana Y-nya ini terdiri dari dua bagian, yaitu YHX dan YKX, kemudian dijumlahkan. Di mana YHX ini hanya ini dari kata homogen ya. Jadi ini adalah YHX C1 kali Y1 tambah C2 kali Y2. Dia adalah solusi umum dari PD homogen ini. Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan 0. Jadi RX-nya dijadikan 0 dulu. Kita cari solusi homogennya dulu. Dan untuk YKX ini adalah sebarang solusi khusus dari PD linear non homogen. Nah, YKX ini disebut particular solution atau solusi khusus dari PD linear non homogen. Jadi intinya di sini kita mencari solusi homogen dan solusi non homogen. Kemudian kita jumlahkan. Itulah solusi umum dari PD linear non homogen. Nah, ini catatan pentingnya ya. Solusi khusus ini, yaitu yang dimaksud adalah YK ini ya. Ini berbeda dengan solusi khusus dari masalah nilai awal PD. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kita punya PD yang memiliki nilai awal, alias kita bisa mencari nilai C1 dan C2 nantinya, itu beda dengan solusi khusus yang ini. Ini adalah solusi non homogen. Tapi kita sebut solusi khusus juga. Oke, memang sedikit membingungkan, tapi harapannya nanti dibedakan ya. Oke, pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari cara mendapatkan solusi umum dari PD linear homogen. Nah, sekarang kita mencari solusi untuk PD linear non homogen. Caranya adalah metode koefisien tak tentu. Nah, metode ini digunakan untuk mencari solusi umum dari PD linear non homogen dengan koefisien konstan. Ya, di sini kita batasi skupnya atau pembahasannya yaitu untuk yang PD linear non homogen dengan koefisien konstan. Otomatis PX dan QX-nya merupakan suatu koefisien yang konstan, suatu bilangan. Dan Rx-nya ini fungsi eksponen, fungsi polinom, fungsi sinus, dan kosinus. Ya, pilihannya cuma itu. Atau jumlah dari jumlah atau perkalian fungsi-fungsi tersebut. Jadi kita pembahasannya kita batasi dulu ke bentuk yang sederhana, yaitu kalau nggak eksponen, polinom, sinus, kosinus untuk Rx-nya. Nah, idenya
kita misalkan YKX sebagai suatu fungsi dengan koefisien tak tentu, yaitu A, misalkan koefisiennya. Kemudian akan kita cari nilai dari A. Oke, idenya sih seperti itu. Makanya dinamai metode koefisien tak tentu. Karena koefisiennya nggak tahu, kemudian dicari. Contohnya, tentukan solusi umum dari Y double aksen dikurangi 3Y aksen dikurangi 4Y sama dengan 3E pangkat 2X. Langkah pertama, kita tentukan solusi homogennya. Solusi homogen. Perhatikan bagian PD linear homogen memiliki persamaan karakteristik, berarti lambda kuadrat dikurangi 3 lambda dikurangi 4 sama dengan 0. Ininya lupakan dulu karena kita ingin mencari yang bagian homogen. Kemudian kita faktorkan seperti biasa, jadi lambda plus 1 dikali lambda min 4 sama dengan 0, sehingga kita peroleh lambdanya sama dengan negatif 1 atau lambdanya sama dengan 4. Sehingga diperoleh untuk solusi homogennya adalah C1 kali E pangkat min X ditambah C2 kali E pangkat 4X. Sesudah kita memperoleh solusi homogen, barulah kita menuju solusi non-homogennya ya. Kemudian tentukan YK dengan cara mencari fungsi YK yang memenuhi PD linear non-homogen yang diberikan di awal tadi. Jadi cari fungsi Y yang kalau misalkan dimasukkan ke sini memenuhi. Oke, seperti apa maksudnya kita lihat. Karena Rx ini 3E pangkat 2X, dan diferensial atau turunan dari fungsi eksponen itu menghasilkan dirinya sendiri, oke, bentuknya akan sama dengan dirinya sendiri, maka fungsi YK yang paling mungkin adalah perkalian dari E pangkat 2X, supaya nanti ada E pangkat 2X lagi. Jadi kita misalkan YK sama dengan E pangkat 2X, kemudian dengan koefisien tak tentu yaitu A. Jadi kita misalkan A kali E pangkat 2X. Kemudian sekarang kita akan mencari nilai A-nya berapa. Untuk mencari nilai A, tentukan turunan YK terlebih dahulu. Kenapa? Supaya kita bisa mensubstitusikannya ke Y double aksen, Y aksen, dan Y. Oke, pertama turunan. Turunan pertamanya berarti A-nya tetap ya, kemudian E pangkat 2X jadi 2E pangkat 2X. Kemudian turunan keduanya tinggal turunkan lagi E pangkat 2X-nya jadi 2E pangkat 2X. Ya, jadi 2A kali 2E pangkat 2X. Sehingga kita peroleh 4A E pangkat 2X. Kalau sudah, tinggal substitusikan ke dalam persamaan diferensialnya. Jadi kita punya yang ini tadi, substitusikan, jadi Y double aksen dikurangi 3Y aksen dikurangi 4YK. Oke. Nah, kemudian di sini kan Y biasa, kita substitusikan untuk YK-nya yang sudah kita tentukan ini tadi. Jadi kita akan punya turunan keduanya ini ya, 4A kali E pangkat 2X. Kemudian 3 kali 2A E pangkat 2X. Jadi 6 jadinya ya. 3 kali 2 jadi 6. A E pangkat 2X. Kemudian yang terakhir negatif 4 kali YK. Oke, negatif 4 dikalikan YK-nya A E pangkat 2X. Jadi kita punya negatif 4A E pangkat 2X. Kalau sudah semuanya punya A. Salah. Semuanya di sini punya sesuatu hal yang sama, yaitu E pangkat 2X. Jadi E pangkat 2X-nya kita keluarkan. Sehingga yang pertama menyisakan 4A, yang kedua negatif 6A, yang ketiga negatif 4A. Dan ini tadi persamaan yang awal tadi ini sama dengan
3E pangkat 2X. Dari mana? Dari soal, ya. Dari yang diberikan di awal tadi, PD yang diberikan di awal. Kemudian dari sini kita akan memperoleh bahwa yang di dalam kurung 4A min 6A min 4A sama dengan 3. Oke, E pangkat 2X-nya kan sudah sama. Jadi kita akan mempunyai seperti ini. 4A dikurangi 6A dikurangi 4A sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah negatif 6A sama dengan 3. A-nya sama dengan negatif setengah. Jadi YK ini sama dengan, kan tadi A E pangkat 2X, A-nya dimasukkan jadi negatif setengah E pangkat 2X. Untuk solusi umumnya berarti Y saja, yaitu YH, Y homogen tambah YK. Jadi kita akan punya homogennya tadi yang ini ya. Kemudian yang YK-nya adalah min setengah E pangkat 2X. Inilah solusi umum dari PD linear non homogen di atas. Kemudian contoh kedua, tentukan solusi umum dari Y double aksen min 3Y aksen min 4Y sama dengan 2 sin X. Nah, dengan cara serupa dengan contoh 1 tadi, kita peroleh berarti persamaan karakteristik dulu ya. Nanti ketika mengerjakan secara lengkap, berarti yang pertama adalah mencari YH, yaitu persamaan karakteristiknya. Kebetulan di sini kan sama ya, jadi tidak saya tulis lagi. Langsung saya pakai saja. Di sini pakai ketemu C1 E pangkat negatif X ditambah C2 E pangkat 4X. Kemudian dengan alasan serupa dengan contoh sebelumnya, yaitu contoh 1 tadi, kita coba misalkan kalau sin, berarti biar ada sinnya nanti ya sin juga gitu ya harapannya. Yaitu kita misalkan YK sama dengan A sin X. Dengan A-nya koefisien yang akan ditentukan. Yaitu ini adalah koefisien tak tentunya. Kemudian substitusikan ke Y double aksen dikurangi 3Y aksen dikurangi 4Y sama dengan 2 sin X. Tapi sebelumnya kita harus mencari Y aksen K dulu. Berarti turunan pertamanya adalah A cos X. Kemudian turunan keduanya kita akan punya turunannya cos min sin ya. Jadi min A sin X. Ya, oke. Min A sin X berarti tinggal kita substitusikan. Oke, turunan kedua min A sin X. Turunan pertama A cos X dikali 3. Kemudian min 4Y. Y-nya A sin X. Oke. Kemudian ini sama dengan 2 sin X. Dari sini kita mempunyai bahwa memindahkan semua ke ruas kanan ya. Jadi pindah ke ruas kanan tapi saya nulisnya di ruas kiri. Sehingga oke, biar tidak bingung ini tadi ini dipindah ke ruas kanan. Jadi min A sin X dipindah ke kanan jadi plus A sin X. Min 4 jadi plus 4A. Min 3A jadi plus 3A. Ya, intinya itu yang ingin dituliskan, tapi penulisannya di ruas kiri. Oke, jadi tadi kan kita akan punya 5A sin X ditambah 2 sin X ditambah 3A cos X sama dengan 0. Oke, kemudian yang sin, ini sama-sama punya sin. Sinnya kumpulkan, sehingga bersisa 5A plus 2 kali sin X. Kemudian ini plus 3A cos X. Karena kita ingin persamaan tersebut berlaku untuk semua X, maka kita pilih untuk X sama dengan 0, sehingga kita akan peroleh kalau X-nya 0, berarti sin-nya ini sama dengan 0 ya. Cos-nya sama dengan 1. Sehingga kita akan punya 3A cos X sama dengan 0. 3A sama dengan 0. Yang ini kan hilang. 5A plus 2 kali 0 ya 0 ya kan. Kemudian 3A kali 1 3A. Berarti 3A sama dengan 0.
A-nya sama dengan 0. Nah, saat pi X-nya sama dengan pi per 2, sin-nya yang jadi sama dengan 1, cos-nya yang jadi 0. Jadi kita akan peroleh 5A plus 2 sama dengan 0. A-nya sama dengan negatif 2 per 5. Loh, A-nya kok ada 2 nilai dalam satu persamaan ini? Ya kan? 0 apa negatif 2 per 5 yang benar? Nah, di sini harusnya ada cuma satu nilai. Di sini berarti ada hal yang saling berkontradiksi. Karena A tidak mungkin memiliki dua nilai. Maka dari itu kesimpulan yang bisa kita ambil apa? Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah YK sama dengan A sin X ini salah. Oke. Terus bagaimana yang benar? Berarti kalau sin berarti di situ pasti harus ada cos. Intinya adalah itu. Jadi kita misalkan YK ini sama dengan A sin X ditambah B cos X. Dengan A dan B-nya adalah koefisien tak tentunya yang akan ditentukan habis ini. Jadi turunan dari YK kita akan punya turunan pertamanya berarti A cos X, cos turunannya min jadi min B sin X. Kemudian turunan keduanya jadi min A sin X, min B cos X. Kalau sudah kita substitusikan ke persamaan yang kita punya di awal. Jadi kita akan punya di sini, di sini saya langsungkan ya ternyata. Oke, kalau kita substitusikan kita akan punya min A sin X min B cos X. Ini untuk turunan kedua. Kemudian dikurangi 3 kali turunan pertamanya. Berarti A cos X min B sin X. Oke. Kemudian dikurangi 4 kali YK. YK-nya adalah A sin X ditambah B cos X. Nah, kemudian barulah kita sederhanakan di sini bentuknya ya. Yang sin kumpul dengan sin, misalkan seperti itu. Berarti min A sin X, kemudian ini kan 3 kali min 3 kali min B sin. Berarti ditambah 3 kali B sin X. Ya. Jadi yang pertama ini, yang kedua min 3 dikalikan ini. Kemudian min 4 dikalikan ini. Jadi kita akan punya min 4A sin X. Oke, untuk yang sin sudah. Sekarang yang cos. Yang cos berarti pertama min B cos X. Kedua yang ini min 3 kali A cos X. Yang keempat min 4 kali B cos X. Jadi kita akan punya min B cos X, kemudian min 3 kali A. Berarti min 3A cos X, kemudian min 4 kali B. Min 4B cos X. Nah, sudah. Kalau sudah, di sini bisa kita lihat yang punya sin, berarti kita sudah kumpulkan sin-nya kemudian dikeluarkan. Sehingga akan bersisa min A plus 3B min 4A. Min A plus 3B min 4A. Begitu pula dengan yang cos. Jadi cosnya sudah kumpul, cosnya dikeluarkan di sini. Sehingga menyisakan min B min 3A min 4B. Min B min 3A min 4B. Sama dengan 2 sin X. 2 sin X-nya dari sini tadi. Dari yang diketahui di awal. Bentuknya sudah bagus. Jadi tinggal kita eksekusi saja. Yaitu ketika atau saat X sama dengan 0. Berarti sin-nya di sini sin X sama dengan 0, cos X sama dengan 1. Ya. Oke, jadi kita akan punya
Ruas kanannya kan 2 sin X, berarti ruas kanannya 0. Ruas kirinya berarti menyisakan koefisien dari cos X. Koefisien sinnya habis. Berarti kita punya min B, min 3A, min 4B. Jadi kita sederhanakan dikali negatif 1 kayaknya ya, ini semuanya. Jadi ini dikali negatif 1, jadi kita akan punya min 1 kali min 3A jadi 3A. Kemudian min B kali min B min 4B jadi min 5B kali min 1 jadi 5B sama dengan 0. Oke, ini persamaan pertama yang kita peroleh. Kemudian saat X-nya pi per 2, berarti sin-nya sin X sama dengan 1, cos X-nya sama dengan 0. Jadi kita akan punya yang ruas kiri koefisien dari sin X. Yang ruas kanan kan 2 sin X, berarti 2 kali 1, yaitu hasilnya 2. Sehingga kita akan peroleh sama caranya dikali negatif 1. Supaya kenapa dikali negatif 1 itu suka-suka sih. Supaya bentuknya jadi lebih bagus saja sih kalau saya. Jadi kita punya min A min 4A jadi min 5A kan. Kemudian dikali min 1 jadi 5A. Nah, plus 3B dikali min 1 jadi min 3B. Kemudian jangan lupa yang ruas kanan juga dikali min 1. Jadi 2 kali min 1, min 2. Oke, ini persamaan kedua. Dari sini kita lakukan eliminasi. Ya, dari sini prosesnya saya skip ya. Karena saya rasa eliminasinya sudah bisa semua. Tapi saya tuliskan saja untuk penjelasannya. Oke, berarti 5A min 3B sama dengan min 2. Terserah mau A-nya dulu atau B-nya dulu. Kalau A-nya dulu berarti ini kali 5, ini dikali 3. Jadi kita akan punya 15A ditambah 25B sama dengan 0. Yang bawah jadi 15A dikurangi 9B sama dengan min 6. Kemudian kita kurangi sehingga kita akan punya 25 ditambah 9 ya. 25 tambah 9 di sini 34. Oke, 34B sama dengan negatif 6. Jadi B-nya sama dengan min 6 per 34. Alias negatif, sederhanakan bagi 2, 3 per 17. Oke, B-nya 3 per 17. Kalau sudah, tinggal substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan yang bawah. Oh, yang atas saja, yang gampang. Kita substitusikan ke yang atas. Jadi kita akan punya 3A plus 5 kali min 3 per 17 sama dengan 0. Jadi 3A min 15 per 17 sama dengan 0. 3A sama dengan 15 per 17. A-nya sama dengan 15 per 17 kali sepertiga ya. Coret-coret jadi 5. Jadi A-nya sama dengan 5 per 17. Oke. A-nya 5 per 17. Duh, kok beda? Ya tinggal mungkin saya salah hitung waktu tadi. Jadi ini, oh ya, saya salah hitung. Salah hitungnya adalah di sini ya. 0 dikurangi negatif 6 di sini harusnya plus ya. 0 dikurangi negatif 6. Kurangi min 6. Jadi 0 plus 6 hasilnya plus. Ini plus. Kemudian ini plus. Plus. Pindah ruas jadi min. Ini min. Ini min. Oke. Jadi kita akan punya YK-nya, tinggal kita substitusikan nilai A sama B ke YK yang tadi. Jadi min 5 per 17 sin X ditambah 3 per 17 cos X. Kemudian solusi umumnya tinggal kita gabungkan menjadi 1 antara
solusi homogen dan solusi khususnya untuk solusi non homogennya. Selesai. Oke. Contoh 3, di sini kita punya masih sama ya, supaya menghemat energi. Tapi kalau misalkan nanti mengerjakan lagi harus lengkap ya, pakai persamaan karakteristik dulu. Kemudian difaktorkan, tentukan solusi homogennya. Nah, kalau di sini saya langsungkan saja karena untuk menghemat, karena kita akan fokus ke bagian non homogennya. Di sini kita sudah punya solusi homogennya. Solusi khususnya karena Rx-nya polinom atau cukup banyak. Di sini X min 1 dengan pangkat tertingginya adalah 1, maka kita pilih YK juga polinom dengan pangkat tertingginya juga 1. Yaitu kita misalkan AX plus B. Semisal di sini bukan X min 1, tapi di sini X kuadrat min 1, berarti YK-nya kita juga akan pilih AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Gitu. Ya, jadi YK akan mengikuti dari polinom yang ada di sini. Derajatnya berapa? Kalau derajatnya 1 ya pilih 1. Kalau derajatnya 2 ya kita pilih 2. Kalau derajatnya 3 ya kita pilih 3 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita fokus untuk yang derajat 1 dulu, yang simpel. Jadi kita akan menentukan koefisien A dan B. Substitusikan Y aksen dan Y double aksen. Berarti turunan pertamanya ini sama dengan A saja ya. Oke. Kemudian turunan keduanya ini sama dengan 0. Jadi kita substitusikan ini sama dengan 0 ya. Kemudian turunan pertamanya berarti min 3 kali A, ya kan? Kemudian YK-nya lengkap AX plus B. Sederhanakan jadi min 3A, oh yang ada X-nya kumpul sama X, berarti min 4AX. Oke, ini jadi di depan. Kemudian min 3A dari sini. Kemudian min 4 kali B, jadi min 4B. Oke, jadi yang ada X-nya kumpul sama X, yang nggak ada X kumpul sama yang nggak ada X. Ini disama dengan kan X min 1 dari persamaan diferensial yang awal sudah diberikan. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita eksekusi saja. Eksekusinya gimana? Berarti ini ya sama dengan yang ini ya. Yang X sama dengan yang X. Berarti min 4A akan sama dengan koefisiennya X di sini, yaitu min 4A sama dengan 1. Min 4A sama dengan 1. Kemudian konstanta akan sama dengan konstanta juga. Berarti min 3A min 4B sama dengan min 1. Oke, dari situ kita akan memperoleh nilai A dan B-nya. Jadi seperti tadi, min 4AX sama dengan X, jadi min 4A sama dengan 1, A-nya sama dengan min 1/4. Kalau sudah, kita masuk ke persamaan kedua, berarti min 3A min 4B sama dengan min 1. Nah, kita substitusikan ini. Sudah punya A-nya. Jadi, min 3 kali min 1/4, min kali min positif, 3 kali 1/4 itu 3/4. Berarti 3/4 dikurangi 4B sama dengan min 1. 3/4-nya pindah ke kanan. Berarti dari sini kita punya min 4B sama dengan min 1 min 3/4. Samakan penyebut. Berarti per 8. Per 4 aja. Per 4 ini kan 1 ya. 1/1 jadi ini min 4 min 3. Jadi min 7/4. Kemudian min 7/4, min 4-nya pindah ke ruas kanan. Sehingga kita punya min 7/4 dikali dengan min 1/4. Ya, min kali min plus 7/16. Ya, ini ya. Jadi kita akan punya A-nya min 1/4, B-nya
7/16 tinggal kita substitusikan. Jadi kita punya YK sama dengan min 1/4 X plus 7/16. Kemudian tuliskan ke dalam bentuk solusi umumnya. Solusi homogen ditambah dengan YK-nya tadi. Selesai. Oke, satu lagi di sini adalah untuk yang bentuknya perkalian ya. Perkalian antara E pangkat X dan cos. Jadi kalau seperti ini, sekali lagi untuk solusi homogennya sama Mas Ian. Itu sudah materi sebelumnya. Nah, sekarang adalah perkalian antara fungsi eksponen dan fungsi kosinus. Maka untuk YK, perkalian antara E pangkat X, oke, E pangkat X-nya dari sini, perkalian E pangkat X, dan sin 2X plus cos 2X. Karena di sini cos. Kalau ada cos berarti harus ada sin. Kalau ada sin harus ada cos. Mereka satu paket ya. Kemudian 2X-nya karena di sini cos 2X. Jadi sin 2X plus cos 2X. Sehingga kita akan punya, karena perkalian, berarti kita lakukan secara distributif. E pangkat X sin 2X, E pangkat X cos 2X, koefisien tak tentunya A sama B. Tinggal kita menentukan A sama B-nya berapa. Oke, pertama berarti kita turunkan dulu. Oke, turunan pertama, karena ini E pangkat X kali sin 2X, berarti ini kita akan menggunakan aturan perkalian. Jadi U kali V. Berarti nanti U aksen V ditambah V aksen U. Oke, U aksennya berarti A E pangkat X. Kemudian V dikali V berarti sin 2X. Karena turunan E pangkat X tetap ya. Kemudian sekarang U kali V aksen. Berarti U-nya AE pangkat X. V aksennya berarti 2-nya ke depan. 2X turunannya berarti 2. Kemudian sin 2X turunannya adalah cos 2X. Oke. Sin turunannya cos, kemudian yang di dalam juga diturunkan. Begitu pula yang ini. Berarti ini U, ini V lagi. Berarti U aksen yaitu BE pangkat X dikali V cos 2X. Ditambah. Kemudian U tetap berarti BE pangkat X dikali V aksen. Turunannya berarti turunannya 2X itu 2. Kemudian turunannya cos adalah min sin. Jadi min 2 sin 2X. Kalau sudah, sekarang kumpulkan antara yang sin dengan sin, yang cos dengan cos. Berarti sin 2X, mana lagi sin 2X? Oh ini sin 2X. Berarti AE pangkat X ditambah ini. Min 2 kali BE pangkat X. Jadi kita akan punya A min 2B. Oh, E pangkat X-nya juga sama ya. Berarti E pangkat X 2 sin X bisa dikeluarkan. Oke. Kemudian begitu pula dengan yang cos. Oke. Cos 2X, cos 2X. Berarti kita punya 2A di sini ditambah B. Berarti 2A plus B. Oke, ini turunan pertamanya. Sekarang kita turunkan satu kali lagi ya, untuk memperoleh turunan keduanya. Caranya sama ya, silakan nanti dicoba untuk detailnya. Sama-sama pakai UV, tinggal koefisiennya aja yang beda. Koefisiennya tetap di depan, nggak usah diubah-ubah. Tinggal nanti menyesuaikan dengan kalau dikali 2 atau dikali berapa. Oke, contohnya kayak ini. Berarti kan dikali 2 nanti jadi 2A min 4B dan seterusnya. Oke, itu saya serahkan ke Anda. Kemudian terakhir tinggal kita substitusikan. Nah, misalkan kita sudah punya ini ya. Turunan keduanya adalah yang ini. Wah. Kemudian kita substitusikan, berarti turunan keduanya dulu. Oke. Kemudian dikurangi 3 min 3 kali turunan pertamanya. Oke, set. Nah, di sini min 3-nya dikalikan langsung ya. Min 3-nya masuk min 3 kali
A min 2B min 3 kali 2A plus B yang tadi. Kemudian min 4. Ya, turunan pertamanya. Oke, jadi min 4 kali AE pangkat X sin 2X dikurangi 4 kali BE pangkat X cos 2X. Jadi min 4-nya langsung masuk secara distributif. Kemudian tinggal disederhanakan saja. Jadi yang sin kumpul sin, yang cos kumpul cos ya. Berarti di sini bisa kita perhatikan yang sin, oh enak ya, bagian depan semua ini ya. Oke, sin E pangkat X sin 2X. Oke, jadi kita punya min 3A min 4B. Kemudian min 3 kali A min 2B, min 3A plus 6B. Min 3A plus 6B. Dikalikan satu per satu ya. Kemudian min 4A ini ya. Min 4A. Begitu pula dengan yang E pangkat X cos 2X. Jadi kita punya plus 4A min 3B. Kemudian min 3 kali 2A plus B, min 6A min 3B. Min 6A min 3B. Kemudian terakhir min 4B. Nah, kalau sudah ini yang ini tadi kan kita punya dia sama dengan min 8E cos 2X. Ya. Oke, berarti ini dari soal tadi ya. Kemudian yang kanan ini dia akan sama dengan sederhanakan. Jadi kita akan punya min 10A plus 2B. Jadi min 3A, min 3A, min 6A. Min 6A, min 4A, min 10A. Oke, min 4B plus 6B. Jadi plus 2B. E pangkat X sin 2X. Begitu pula dengan yang cos. Jadi 4A min 6A, jadi min 2A. Min 3B min 3B min 6B, dikurangi 4B jadi min 10B. Oke, kalau sudah caranya sama seperti yang tadi. Jadi, atau bisa langsung saja seperti ini ya. Di sini kita anggap bahwa ada di depannya sini ada sin E pangkat X sin 2X. Tapi koefisiennya adalah 0. Gampangnya seperti itu sih. Jadi kita akan punya 0 itu sama dengan yang ini. Yang barengannya sin. Kemudian yang min 8 ini sama dengan yang cos. Yang ini. Ya, jadi kita akan punya min 10A plus 2B sama dengan 0, dan min 2A min 10B sama dengan min 8. Gampangnya seperti itu. Oke, kemudian kita sudah punya dua persamaan, tinggal kita lakukan eliminasi. Wah, ini caranya sama aja ya, min 10A plus 2B sama dengan 0, sama min 2A min 10B sama dengan min 8. Kita eliminasi. Oke, ini kali 5 gitu ya. Kali 5, ini kali 1, biarin aja. Jadi min 10A plus 2B sama dengan 0. Yang bawah jadi min 10A min 50B sama dengan min 40. Oke, kemudian dikurangi. 2 dikurangi negatif 50, jadi 52B sama dengan 0 dikurangi negatif 40, jadi 40. B-nya sama dengan 40 per 52. Bisa disederhanakan, dibagi 4, jadi 10 per 13. Oke, jadi B-nya 10 per 13. Kemudian kita lakukan substitusi. Substitusikan ke salah satu. Enaknya yang 0 ini saja sih. Jadi min 10A plus 2 kali B-nya adalah 10 per 13 sama dengan 0. Jadi kita punya min 10A plus 20 per 13 sama dengan 0.
Min 10A sama dengan min 20 per 13. Jadi A-nya sama dengan dibagi min 10 atau dikali min 1/10. Jadi kita akan punya min 20 per 13 dikali min 1/10. Oke, 10-nya coret, tinggal 2. Minnya min kali min jadi plus, jadi 2 per 13. Oke, kemudian tinggal masukkan ke YK, jadi 2 per 13. E pangkat X sin 2X ditambah 10 per 13, E pangkat X cos 2X. Jadi kita akan punya solusi umumnya adalah solusi homogen ditambah YK ini tadi yang kita cari. Selesai. Ya, terakhir di sini bagaimana kalau misalkan yang Rx-nya atau di bagian yang non homogennya ini dia cukup panjang alias dia penjumlahan dari fungsi-fungsi yang kita kerjakan tadi ya kan. 3E pangkat 2X ditambah 2 sin X dikurangi 8E pangkat cos 2X. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti caranya kita pecah-pecah. Kita pecah otomatis. Pertama, cari solusi homogen dulu. Ini nomor 1. Nomor 2, kita cari solusi untuk yang ini. Nah, solusi PD linear non homogen yang ini. Yang kedua, ini. Yang ketiga, baru yang ini, 8E cos 2X. Nah, kalau sudah, kan sudah ketemu masing-masing tadi kan. Jadi, ini nanti yang pertama akan menghasilkan sebut saja YK1. Kemudian YK2 dan YK3. Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan saja. Jadi untuk YK ini sama dengan YK1 ditambah YK2 ditambah YK3. Ini dari mana diperolehnya? Dari soal yang sudah kita kerjakan di awal. Oke, di sini YK1, YK2, YK3. Jadi kalau misalkan nanti akan ketemu soal berupa penjumlahan atau pengurangan fungsi-fungsi yang beda jenis, ada eksponen, ada sinus kosinus, ada yang perkalian eksponen dengan sinus kosinus, berarti caranya adalah dipecah. Kerjakan satu persatu, ketemu solusi khususnya, kalau sudah kemudian jumlahkan. Oke, ini YK-nya. Berarti kalau solusi umumnya ya tinggal ditambah dengan solusi homogennya yang tadi. Oke. Nah, di sini ada beberapa latihan soal untuk menambah pemahaman. Jadi di sini masih konsep yang sederhana, belum yang penjumlahan tadi. Jadi silakan dicoba 1, 2, 3 ini. Yang pertama itu eksponen, yang kedua polinom, yang ketiga ini berarti perkalian antara eksponen dan sinus kosinus. Oke, itu saja saya rasa yang bisa disampaikan untuk perkuliahan kali ini. Silakan dipahami dan dicoba latihan soalnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke saya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.